Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Lubis dari kelas 10 MIA 3. Kali ini saya akan menerangkan pembelajaran tentang vektor kelas 10. Apakah itu vektor? Vektor secara definisi besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Agar lebih mudah dipahami, secara geometris vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas menyatakan besar atau nilai vektor. Sekarang, bayangkan vektor berada pada koordinat kartesius. Secara aljabar, vektor dapat dinyatakan oleh titik koordinat pada ujung vektor dalam bentuk matriks seperti gambar di samping. Vektor tersebut dapat juga ditulis dengan lambang seperti itu. Maka panjang besar vektor OA secara Pitagoras sama dengan secara umum untuk menentukan panjang vektor. Catatan, sepanjang penjelasan materi, pangkal vektor selalu terletak pada titik pusat. Namun selama vektor memiliki besar nilai dan arah yang sama, vektor dapat ditetapkan dimanapun dan tetap merupakan vektor yang sama. Supaya lebih memahami, mari kita baca pengertian tentang vektor berikut ini. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar nilai dan arah. Penulisan nama vektor: 1 dengan menggunakan huruf kapital, 2 vektor dengan panjangnya sama, sedangkan dengan huruf kecil hanya 1 huruf. Contoh A. Dan mari kita simak contoh berikut ini. Dan berikut ini adalah jenis-jenis vektor. Vektor 0 adalah vektor yang besarnya 0, satuan dan arahnya tak tertentu. Sedangkan vektor posisi adalah posisi sebuah titik partikel terhadap sebuah titik acuan tertentu dapat dinyatakan dengan sebuah vektor posisi. Mari kita simak videonya. Secara aljabar, sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai salah satu cara sebagai berikut. 1. Vektor kolom atau matriks kolom, 2. Vektor baris atau matriks baris, dan 3. Vektor baris. Contoh soal vektor kolom baris dalam basis dan jawabannya. Mari kita lihat videonya. Dan ini adalah contoh soal panjang vektor dan jawabannya. Mari kita simak videonya dengan baik-baik supaya kita mengerti tentang apa dan bagaimana cara menjelaskan dan cara menjawabnya.
Dan selanjutnya adalah pembagian ruang garis vektor. Diketahui ruang garis AB titik P terletak pada ruang garis tersebut sedemikian hingga AP banding PB sama dengan M banding N, maka pada perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. 1. Jika P terletak di antara A dan B, maka M lebih besar daripada 0 dan N lebih besar daripada 0. Jika P terletak pada perpanjangan AB, maka M lebih kecil daripada 0 dan N lebih besar daripada 0. Dan selanjutnya, jika P terletak pada perpanjangan BA, maka M lebih besar daripada 0 dan N lebih kecil daripada 0. Contoh soal pembagian ruas garis vektor beserta jawabannya. Mari kita simak videonya dengan baik-baik supaya kita mengerti. Selanjutnya adalah pengertian tentang operasi vektor. 1. Perkalian vektor dengan bilangan real. Mari kita lihat videonya. Dan berikut ini adalah contoh perkalian vektor dengan bilangan real. Berikut ini yang kedua, penjumlahan vektor diketahui vektor A dan B. Secara geometris, vektor A dan B dapat dijumlahkan dengan cara sebagai berikut.
Sudut antara dua vektor adalah sudut antar vektor A dan B, maka nilai A dapat ditentukan dari berikut ini adalah contoh soal sudut antara dua vektor dan jawabannya. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya, proyeksi vektor ortogonal. Proyek ortogonal vektor A pada vektor B adalah bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B. Ada dua macam proyek vektor ortogonal, yaitu: 1. Proyek vektor. Proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B hasilnya adalah vektor bayangannya, yaitu vektor C, dengan perhatikan tabel di bawah itu. Yang kedua, proyeksi saklar ortogonal. Menurut saya ini lumayan sulit. Pengertiannya adalah proyeksi saklar ortogonal A pada vektor B hasilnya adalah panjang atau modulus dari vektor bayangannya, yaitu C, dengan tabel di bawah ini. Contoh soal proyeksi vektor, proyeksi saklar ortogonal, dan jawabannya. Mari kita simak tabel di bawah ini dengan seksama. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh soal vektor tipe basic. Mari kita simak videonya. Nah teman-teman, ini contoh soalnya. Mari kerjakan supaya kita bisa mengerjakan soal-soal tentang vektor ini.
Dan ini juga soal-soal pembahasannya. Mari kita simak videonya. Dan ini pun contoh soal-soal pembahasannya. Mari kita lihat tabel-tabel di bawah ini dengan seksama agar kita lebih mudah mengerti, memahami. Dan itulah pembahasan tentang vektor. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian video ini saya buat tentang penjelasan vektor. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita memahaminya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mari kita simak contoh-contoh lain vektor yang akan saya kasih tahu kepada teman-teman sekalian. Dan ini adalah beberapa contoh vektor. Berikut ini adalah contoh-contoh vektor yang saya kasih kepada teman-teman. Dan bahaslah contoh-contoh ini supaya kita mengerti. Cukup sekian video saya ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya atas nama Ismail Lubis dari kelas 10 MIA 3 asal sekolah Men 1 Mandeling Natal mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.